Gosip terbaru nih, Bray. Dengar-dengar sih katanya leader-leader Diamond sekarang lagi menggalang dana. Nggak tahu buat apa. Galang dana. Ah, udah kayak pengemis online aja. Kalian penasaran kan gimana ceritanya? Ayo kita temukan dalam update terbaru edisi 30 Juni. Kita urai dalam cerita benangku shoot. Betul, minta tuh sama mereka yang sudah dapat uang bonus dari perusahaan kelima orang elit picup. Masa sekarang ngemis-ngemis minta uang ke member yang sudah diperas? Yang benar aja. Di dalam grup Diamond tersebut ada Yunita dan Alexius juga. Mereka pura-pura nggak tahu aja. Karena ini sebagian dari teknik tipu-tipunya agar bebek dungu semakin dungu. Kemarin mereka terbahak-bahak, sekarang mereka ngemis-ngemis. Emang ada-ada aja ya ulah mereka. Kini Tante Yunita fokus di aplikasi ADST Network dan P+. Saat ini ADST Network main tenis. Dan beberapa hari yang lalu Ibu Yunita bersama tim ADST Networknya membahas ADST tersebut, yaitu untuk di-on-kan secara bandel tanpa legalitas. Setelah main tenis, perbaikan fitur-fitur ADST Network tersebut. Perlu diketahui, Ninja Leader sama timnya Ibu Yunita nggak sejalan. Sejak Pitup dan Piples sudah nggak bekerja sama lagi. Melayani chat Pak Sukirman nggak ada ujungnya, Bray. Cuman jadi capek ngetik aja. Urusin Ninja Leadermu aja. Kalau pengen khotbah lewat obrolan suara aja, biar jelas. By the way, uang para diamond hasil jual pipi udah ludes ya buat beli mobil, beli rumah, beli tanah, dan lain-lain. Sampai-sampai nyumbangnya mentok 300.000 buat mengonkan picup. Hah, nggak modal emang. Dulu bonus ngerekrut member di picup dan para korban aja 10.000 pipi atau 150 juta. Bagaikan sultan jualan angka-angka saja jadi jutawan. Yang nangis si pembeli pipi jadi sengsara sampai sekarang. Kayaknya belum makan obat itu si Kirman itu, makanya ngelawak mulu. Sekarang kalau lagi susah cari orang yang dikambing hitamkan, cari sumbangan, katanya nggak punya uang lagi. Habis makan uang hasil meras darah member. Kalau bukan karena bujuk rayu para Diamond dan leader, ditambah foto dan video Pak Eman yang membawa bendera NU, serta para konten kreator alas kaki para penipu picup, kita semua tak akan mungkin fast track dan kehilangan uang jutaan, benar kan? Sekarang berani-beraninya minta uang buat mengonkan picup. Kalau picup on, siapa yang beli pipi sampah hasil ketikan manajemen entum? Tentunya member baru lagi yang fast track, otomatis akan banyak korban lagi. Perusahaan hanya bikinan para gembel dan kiri yang pengen kaya dengan cara menipu. Para elit picup sudah sesak napas. Mereka peralat lagi para leader lainnya. Sudah kayak bebek dungu aja. Leader yang sudah nggak ada nyali untuk menampakkan diri, begitulah nyali copet, cepat ciut. Yang besar dari mereka itu hanya nafsu kepengen kaya, yang akhirnya otaknya mencari jalan dengan segala macam cara, termasuk menipu orang lain. Siapa bilang elit picup? Mereka bukan elit picup, tapi gelandangan yang minta-minta uang. Tapi dengan bahasa halus dan dikemas sedemikian rupa. Intinya ya ngemis online. Picup sudah tidak ada, Bray. Sejak lama sekali malahan. Tak ada istilah diamond lagi, leader lagi. Kalaupun mereka merasa masih ada peringkat diamond, itu merupakan kekonyolan dan menghinakan diri mereka sendiri. Mereka sebagian masih merasa sombong dengan keliderannya. Padahal nih ya, banyak leader diamond ini diperalat oleh para mafia picup tersebut. Mereka dikumpulkan untuk diperintah-perintah. Kayak sekarang, para leader-leader diamond lagi diperintahkan cari dana dengan modus galang dana. Sedangkan elit picup terbahak-bahak di sana. Dan tertawa-tawa karena kebodohan dan kegoblokan para diamond picup. Bukan hanya itu aja, Raja Minyak yang diagung-agungkan mereka kan sudah masuk perangkap mereka. Kita bukan mau adu domba atau menjelek-jelekan itu siapa aja, tapi mereka yang inginkan hal begini. Coba kita diam selama 2 tahun, tapi ada nggak perkembangan? Malahan ditipu, mereka habis-habisan lagi. Sekarang kita keluar-keluar masih dipitnah lagi. Katanya kita harus positif thinking lah.
Positif sinting itu ada pada tempatnya. Kalau sudah ditipu habis-habisan begini, masa terus dipelihara penipu tersebut? Malahan satu grup lagi. Kan ini namanya kegoblokan yang luar biasa. Yang jelas-jelas menipu tapi disimpan rapi dan dilindungi. Memang dasar sudah otaknya nggak normal. Mereka hanya belum ada yang ngasih pelajaran aja, jadinya menyepelekan hal ini. Doakan saudara-saudara, semoga mereka segera dialmarhumkan oleh Mayoni. Dan tersangka kasus picup ini segera dapat hukuman seadil-adilnya. Bagaimana ini bro? Ratu Ponzi sejagat lagi menggalang donasi. Belum ada hasil sampai sekarang si Mayoni, orang umum. Sampai saat ini masih banyak bebek dungu yang belum tercerahkan. Kerjaan leader itu ngetik pipi sebanyak-banyaknya di akun bodong mereka. Lalu dijual ke member lewat para PLC dasar maling. Terus mereka sengaja mengaku member, mereka juga korban. Dasar maling kelas 3. Woi, para manajemen dan top leader picup, sini tak ajarin kamu cari uang yang halal ya. Daripada menipu orang-orang miskin, silahkan ngemis di lampu merah. Tiap hari juga dapat uang, kan kalian males kerja tapi pengen kaya. Ngemis aja di pasar-pasar, pasti kaya kok. Mereka minta sumbangan kepada orang-orang yang sudah diperas mereka. Kalau picup on, pastilah mereka yang makan dan diperas lagi. Nanti kalau kena masalah, mereka sembunyi lagi. Terus cari aplikasi baru. Begitu terus, kayak lingkaran setan. Wilbert dan kroninya semua para leader ngaku korban. Padahal mereka yang menikmati uang member. Emang sudah profesi mereka seperti itu, kayak kutu loncat. Kalau Wilbert Karimun benar, kenapa mesti sembunyi? Kenapa channel MFBS dihapus semua? Maling dan kedoknya sudah kebongkar. Makanya pada sembunyi para maling dan pencopet itu. Gagal di picup itu nggak buat mereka jadi beban. Buktinya mereka bebas buat aplikasi baru dan masih banyak member-member yang mau diajak join. Dan secara otomatis dicucuk hidungnya oleh mereka dan mereka peras lagi habis-habisan. Sungguh terlalu. Bukan kayaknya, tapi memang sudah terbukti mereka maling lewat aplikasi. Mereka cari waktu aman untuk keluar. Kalau member sudah melupakan, baru deh mereka keluar dari sarangnya. Sekarang ini mereka lagi sembunyi dengan pakai si Sukirman dan yang lainnya untuk jadi kaki tangan mereka. Para wanita pecinta money game Ponzi seperti Picup, mending kalian jadi kupu-kupu malam. Itu lebih bermanfaat bagi para laki-laki hidung belang daripada menipu orang lain, ya toh? Yaitu dengan cara menipu orang miskin untuk gabung di money game kalian. Banyak aplikasi yang mereka buat semenjak Picup Op. Mereka itu betul-betul bandel dan tidak tahu malu. Bandel nipu-nipu, bandel meras uang member dengan aplikasi barunya. Jadi penipu itu sekalian aja, jangan tanggung-tanggung. Jangan jadi copet lewat aplikasi. Mereka benar-benar hina karena menyengsarakan orang miskin yang tak tahu apa itu money game Ponzi. Hahaha, mereka lebih baik memilih jadi wanita Ponzi. Itu terbukti dengan mereka terbahak-bahak tertawa-tawa. Mereka sendiri mengaku bandel untuk terus jadi wanita Ponzi selamanya. Derajat mereka lebih hina daripada pengemis jalanan. Mereka merasa terhormat jadi pemeras uang rakyat. Bagi mereka nggak masalah, yang penting cuan banyak. Sing penting masuk ke rekening mereka, itu aja kok. Suatu saat, rakyatlah yang menghakimi mereka dengan hukum jalanan. Memang hukum negara nggak bisa sentuh mereka, tapi hukum sosial sudah menanti di depan mata. Sekarang masih mujur nasib mereka, karena banyak yang belum tahu keberadaan dan tempat tinggal mereka. Pindah dari rumah satu ke rumah lainnya. Sekali ketemu, masa yang akan menghakimi? Waspadalah. Bakar hidup-hidup aja kalau ketemu. Mereka sebenarnya masih dikasih waktu untuk bertobat, tapi kenyataannya mereka semakin tidak ada hati nuraninya. Sebenarnya masih bisa sih negara kita desak untuk menangkap penipu-penipu itu, yaitu dengan people power. Sedang kita siapkan, nggak akan bisa mereka sembunyi walau di dalam kubur sekalipun. Noh, si Boker, Kirman nongol tuh, apa mau minta donasi lagi? Kita juga tidak menginginkan, tapi kalau memang terjadi seperti itu adalah keinginan mereka, karena mereka memang bandel.
Ya, emang betul. Dia itu utusan tinja leader yang dulunya diamond bergelimang uang hasil jualan pipi. Sekarang jadi pengemis online dengan alasan menggalang dana akan mengonkan entub. Biar bisa jualan pipi ke rakyat miskin lagi. Dan biar bisa nipu lewat pipi lagi. Ha! Kalau memang itu terjadi lagi, itu semua karena mereka yang bandel. Satu, karena mereka bandel. Kedua, karena hukum yang melempem. Mereka mengakui terselamatkan pada saat ini. Maklumlah, mereka itu kan kucing berbulu domba, bray. Salah. Sepertinya singa yang berbulu domba. Iya, terselamatkan karena masih punya duit yang buat sawer. Bentar lagi sawerannya ludes. Yang nyawer-nyawer bentar lagi menyesal seumur hidup. Karena di Picup sudah rugi miliaran. Ditambah sekarang melindungi mafia yang akan rugi miliaran lagi. Nasib. Rugi miliaran apa Picup itu? Modal apa? Apakah modal nyewa server murah dapat duit triliunan lewat pipi yang tinggal ngetik tak terbatas? Terus bikin akun-akun cloning lalu diisi jutaan pipi. Lalu dijual satu pipi $1. Apanya yang rugi? Malah mereka untung besar kok. Kan, secara lah ya, orang kayak gitu males kerja nyata. Maunya rebahan dan hasilnya 1000 kali lipat daripada kuli bangunan. Para diamond Picup kini jadi pengemis online abadi. Congratulations. Waduh, udah hujan turun nih. Segitu aja update-nya. Terima kasih sudah stay.